You so beautiful today ya. Tapi rata-rata ya orang introvert itu kalau udah ketemu orang yang menurut dia nyaman, itu dia bisa lebih ekstrovert dari orang ekstrovert itu sendiri. Malah menurut gua gini ya, orang Indonesia kebanyakan nonton bokep. Nah, Fadi. Tepuk tangan guys. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Bekasi nih. Iya. Bekasi dia. Bekasi dia, Bandung dong, Orang Bandung well. Kemarin visanya agak susah soalnya kan keluar dari Bekasi. Gitu. Oh, Iya sih. Bekasi tuh bukan harus pakai visa ya, udah beda negara ya? Beda peradaban. Planet lagi anjir, matahari 2 katanya. Iya 2 itu sejengkal kepala. Tapi gimana dia? Bekasi sejauh ini? Bekasi betah. sejauh ini sebenarnya dibilang betah jujur sih agak kurang gitu kan. Agak kurang. Karena dari segi cuaca gitu kan, dari segi cuaca dan polusi juga sih di Bekasi banyak pabrik gitu kan. Tapi dibilang betah karena family lah, keluarga. Karena memang tempat pulang yang sesungguhnya adalah keluarga. Betul. Bukan rumah, bukan kota, bukan negara. Bukan keluarga. benar. Betul. Wih, anjing keren banget ya. Iya, karena iya. Tapi anjing nanya. So bijak. Tapi lu emang dari lahir di Bekasi? Dari lahir di Bekasi. Tapi Bekasinya Fadil itu perbatasan sama Jakarta. Jadi sekolah pun dari SD udah di Jakarta. Oh, Jakarta. Karena kan waktu itu Bekasi masih bayar. Mungkin Jakarta udah gratis. Ya udah Jakarta. Jadi karena dekat juga kan perbatasan, cuma 5 menit, 10 menit sampai ke Jakarta. Itu. Jujur sih gue belum pernah ke Bekasi. Pernah ngelewat kan? Lewat Bekasi. Lewat. Ya yang penting udah ada jejaknya gitu. lewat cuman lewat pernah, cuman mampir belum pernah gitu. Yang gua naik mobil bareng yang dulu ini apa? Emang iya? Diundang ini kan lewat Bekasi. Terus gua bilang kan ini Bekasi ya. Oh, kerasa hawanya. Ini Bekasi ya. Oh, jadi begitu Paras Bekasi. Udah begitu. Ngomongnya Iya juga di Bekasi udah beda lah. Gitu kan. Logatnya juga Bekasi kan punya ciri khas sendiri gitu. Eddah. Gimana lu? Nah, kita lagi ngapain nih ya gitu. Gue seneng tuh kalau denger orang Bekasi kayak Bekasi, Depok sama-sama kan. Sama, hampir sama. Jakarta, Sama gitu Bekasi, lucu Depok. anjir, Betawi. Karena emang di Bekasi sendiri itu kan emang banyak pribumi Betawinya itu. Jadi ya pasti kalau ke Bekasi ngeliat orang kayak beli apaan lu gitu mas. Emang kesannya tuh kayak kasar, cuma enggak, mereka tuh Emang kayak gitu. Iya kayak. Terus ngomong tuh emang kayak lagi ngejok gitu. Padahal nggak ngejok. Enggak, iya makanya. Iya emang makanya lucu gitu. Lucu aja. Pasti pembawaan orang Bekasi tuh yang benar-benar orang Bekasi ya, bukan pendatang. Ya gitu. Tapi lu nih ke Bandung tuh ada ngapain tadinya gitu? Kalau ke Bandung sendiri sebenarnya kan emang Fadil sendiri kan di rumah punya teman gitu. Tapi mereka sibuk dan Fadil kan emang kerja kan lagi di rumah nih ya. Fadil kerja lagi di rumah dan nggak minggu-minggu ini lagi free aja. Kayak sebenarnya udah beberapa kali ya Fadil mau bilang mau ke Bandung cuma nggak jadi gitu kan. Nggak jadi. Terus ada waktunya free kayak gabut aja lagi main HP gitu kan. Chat ada minggu ini kemana? Oh, enggak maksud gue kan lu kayak konten creator Ome juga gitu, konten. Tapi kau enggak, maksud lu kan katanya free, kenapa enggak konten gitu? Kebetulan Fadil juga ada kerjaan yang jadi gitu. si konten stop dulu gitu. Sebenarnya ada juga gitu. Dan sekarang kan emang Fadil kan kontennya fokusnya tentang bucin ya, LDR gitu kan. Oh iya. Jadi butuh waktu yang lama. Kayak kemarin kan contohnya ngevlog tuh sama Nadia. Jadi harus nungguin Nadianya kelar dulu. Maksudnya Fadil udah kelar nih, tapi Nadia belum kelar, jadi nunggu dulu. Nah ini yang mau gue tanyain tentang hubungan dia sama cewek bule guys, anjir. Maksudnya gini dia. Pelet dari mana gitu. Aduh, banyak banget Pak di Instagram tuh. Ya kan gue lihat di komen kayak tutor dong bang dapetin cewek bule gimana sih? Coba kasih tips gitu buat penonton gitu. Sebenarnya kalau dibilang tips sendiri nggak ada ya. Karena mungkin Fadil kan ranahnya emang Ome TV ya. Dan sering ngobrol sama bule. Jadi teman sampai sekarang pun juga banyak teman-teman gitu kan. Tapi kalau Nadia ini kebetulan Fadil nggak ketemu dari Ome TV loh. Oh enggak tuh? Enggak. Banyak yang bilang, bang, gue nggak pernah lihat lu, gue nonton lu lagi live stream nggak pernah ketemu Nadia. Ya benar, emang Fadil sama Nadia nggak ketemu di Ome TV gitu. Fadil ketemunya di Instagram. Di Instagram. Sebenarnya tuh
Nah ini awal mula nih gimana? Awal mulanya Fadil itu dulu kan masih fokus-fokusnya nge-beatbox, belum main di Ome TV malah. Belum main di Ome TV, Fadil nge-post sama salah satu legend beatboxer, dia datang dari Finland ke Indonesia, ketemu lah, Fadil bikin konten FYP. Banyak yang follow kan. Tiba-tiba anjing bule follow gitu kan. Wah, pas dilihat cakep gitu. Anjir. Udah, tapi di situ kita belum ngobrol apa-apa. Awal-awalnya cuma kayak Fadil up story, di like sama dia. Kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Gak lama kemudian Fadil ngeliat dia main gitar. Ternyata dia musisi juga. Oh dia musisi juga. Musisi juga. Dia main gitar. Dia gitaris. Terus emang anjir. dulu tuh zaman dia masih SD SMP sering ikut kayak grup-grup gitu main gitar. Dia main gitar, Fadil like. Sama kayak si Nadia nge-like Fadil like juga. Oh ada tuh kayak sinyal-sinyal saling sinyal gitu. Akhirnya ya biasa lah, kan orang Bekasi kan gitu ngegas gitu. Nah gimana tuh? Pertama kali nih ngelihat Neng gitu? Iya. Enggak sih? Gitu ya? Iya. Kalau di Indonesia gitu kayak Neng kalau versi Bekasinya ini kayak Neng nih gue nih kayak baru pertama kali nih liat bidadari main gitarnya gitu. Oh gitu? Iya terus gitu ya orang Bekasi? Terus dibalikin sama dia gitu kan, thank you. Masih flat balesnya. Oh kirain makasih gitu. Masih kayak enggak. Thank you tapi ada love emote gitu loh. Thank you gitu kan. Terus akhirnya Fadil nanya gitu. Dan Fadil ngomong, namanya Nadia. Kayak nama orang Indo. Nadia kan namanya kayak lah di Bekasi mah juga ada begini. Kayak temen SMP gua, Nadia. Nadia pasti ada gak sih? Ada. Waktu sekolah Nadia. Banyak. Iya banyak ya. Berawal dari bahas nama, dari bahas tentang kehidupan, nanya kamu ngapain, kamu kesehari ngapain, sama ditanya juga kalau kamu gimana gitu. Dan belum sampai situ aja, dia tuh langsung nanya ke Fadil tentang agama. Oh iya sih bener ya. Fadil, agama kamu apa? Di situ Fadil mikir. Itu udah mulai hampir 2 bulanan apa? Maksudnya awal kenalan nih dia langsung nanya agama lu apa? Enggak. Jadi udah agak lama gitu. Udah agak lama, tapi agak lama itu cuma nanya kayak ya biasa kayak Nadia jangan lupa makan nih biasa lah PDKT biasa. Cuma yang dimana Fadil udah timbul perasaan, Nadia nanya itu. Fadil langsung kayak sedikit down dong dalam arti kata ya Fadil udah suka loh sama orang ini gitu kan. Dan dia nanya tentang agama. Dia kan emang agamanya Kristen ya. Oh, Kristen. Jadi ini dan lu Muslim kan? Iya, alhamdulillah. Dan bukan berarti ini yang nonton yang mau agamanya Kristen ataupun apapun agama itu ini cuma sekedar dari cerita seseorang ya. Gitu. Dan ini Fadil jawab, "Ya, aku Muslim." Ternyata Nadia itu udah mulai ada ketertarikan untuk belajar Muslim dengan sendirinya. Jadi banyak yang nanya sama Fadil sampai sekarang. Fadil agamanya Nadia apa? Sampai ada yang nge-DM, lu ngapain sih bang ngerubah agama orang cuma demi cinta? Ya ini ceritanya di sini. Sebenarnya Fadil kalau dari live stream sempat ngerempet cerita tentang masalah agama, cuma nggak pernah kayak ya udah maksudnya agama orang gitu kan. Benar sih. Akhirnya sensitif banget kan ngomongin agama apa lagi. Fadil jelasin dan ternyata dia udah mulai belajar. Dan tapi di situ kita udah cuma sekedar gitu. Oh oke, Fadil itu udah. Dan akhirnya dia menyatakan kalau misalnya setelah BDKT kayaknya aku udah menemukan Tuhan gitu. Anjir. Nah, ini jadi deep banget ya kayak. Deep ya, makanya kayak di situ pula Fadil menyatakan, di situ Fadil waktu pacaran nggak kayak yang ada nembak kayak lu mau nggak sih jadi pacar gue, nggak ada gitu. Fadil kita komitmen yuk gitu. Oh karena isi gue kayak pernah denger gitu kalau orang bule tuh gak suka katanya kalau langsung kamu mau gak jadi pacar aku gitu. Bule tuh gak suka katanya. Itu bener gak sih? Bener banget. Jadi kalau ngomong sama bule itu jangan kebanyakan basa-basi, jangan yang satu-satu juga. Oh jadi kayak let it flow aja gitu kayak flow, bener. Let it flow. Kayak contohnya seperti ini, contoh kecilnya ya. Kayak misalnya Fadil mau ngajakin Nadia jalan keluar gitu kan. Jangan yang kayak dari awal nih kayak malam ini aku nggak ngapa-ngapain, terus aku bingung mau kemana gini-gini. Tapi emang Fadil tahu tujuannya mau ngajak dia jalan, tapi kebanyakan basa-basi. Lebih enak kayak gini. Malam ini aku nggak ngapa-ngapain, tapi aku punya rencana nih. Kamu kalau malam ini nggak free, ayo dong kita jalan. Nah, jadi nggak terlalu basa-basi, nggak terlalu satu-satu, ada flow-nya. Bener lah dia flow kalau kata, tapi jangan terlalu basa-basi karena bule
kalau ada yang bilang sama Fadil di Instagram, bang kok gue diblok bang sama orang bule, ya lu ternyata dia cerita bener. Kayak dia kebanyakan ngomong gitu, apa gimana? Terlalu ngegas. Terlalu ngegas Kayak ini dari cerita Fadil, orang-orang yang dekat sama bule, mereka itu kayak cemburuannya sadis. Kayak bule kan maksudnya friendly ke semua orang dalam arti kata. Malah menurut gua gini ya, orang Indonesia kebanyakan nonton bokep. Jadi mikirnya orang bule kalau main sama cowok begitu. Gitu loh. Mindsetnya udah. Iya, bukan semua guys, maksudnya yang maksudnya kan gua pun orang Indonesia gitu. Iya. Dan, gimana menurut bener gak sih kayak orang bule main sama cowok di dalam kamar berdua udah pasti begitu. Iya kan? Nggak tahu sih, kayak bener gak sih? Iya. Tapi kalau di Eropa ya ternyata ya itu biasa-biasa aja gitu. Dan tapi jujur Fadil sendiri nanya sama Nadia, kamu bergaulnya sama cowok nggak gitu kan? Dan ternyata Nadia itu minim banget temen cowok. Oh, banyaknya temen cewek itu. Hampir bisa dibilang cuma 5%. Dan itu cuma kayak di kelas aja gitu, nggak yang hangout bareng, enggak gitu. Dan namanya manusia ya cemburu gitu. Dan setelah dengar itu dibilang bahagia ya nggak munafik dong. Nah dia ternyata nggak bergaul sama cowok gitu. Oh iya sih. Dan untuk masalah komitmen, bener Nadia itu nggak pernah pacaran, belum pernah pacaran. Dan gue boleh nanya gak sih dia berapa tahun gitu umurnya? Sekarang 20 tahun. 20 tahun. Dan lu? Gue 25 sekarang. Lu 25? 25. Oh. Iya, jadi dia nggak pernah pacaran. Dan dia udah punya mindset, gue mau punya pacar sampai gue nikah. Dan gue udah punya planning yang banyak sama suami gue mau travel apa segala macam. Gitu. Dan sebenarnya dia langsung balikin. Berat gak sih dia kalau aku ngasih kayak gini? Dengan masa lalu Fadil yang agak sedikit menyeramkan gitu kan? Nah bentar, gue sebelum lu menceritakan itu, ada penting sih kayak orang tua Nadia gimana? Maksudnya ke dia kan bilang tertarik dengan agama Islam gitu. Ya, tanggapan orang tuanya. Itu kan sensitif banget ya, kayak gimana tuh? Ya oke. Jadi kalau mungkin ini stereotip orang Eropa ya. Yang ini dari kacamata Fadil aja. Jadi kalau di Eropa orang tua tuh selagi anaknya positif dengan pilihan dia yang positif, mereka tuh kayak udah support aja. Support dengan arti kata selama itu nggak negatif, yang bikin hal yang macam-macam. Orang tua Eropa itu negatifnya dalam arti kata let's say narkoba. Terus let's say seks bebas. Selagi kamu nggak ke arah yang situ lah, maksudnya kan ngerti ya maksudnya gitu. Jadi berarti walaupun lu beda agama, beda maksudnya negara pun, selagi lu pada bahagia ya udah gitu kita support. Dan istilahnya kan Nadia juga ngejelasin sama Fadil gitu. Ya aku pun misalnya jadi Kristen gak mau karena orang tua aku ya, karena aku cinta sama Tuhan gitu. Mau jadi Islam ya aku cinta sama Tuhan gitu. Banyak juga di Indonesia itu sendiri yang Fadil lihat, ada beberapa orang mempertanyakan kayak, ya gue Islam karena orang tua gue bukan sih gitu. Apa gue malah ya udah, mungkin kalau orang tua gue Kristen ya gue Kristen gitu. Enggak yang bukan ya gue Islam, maksudnya ketika mereka beranjak dewasa ya gue Islam karena Tuhan gue gitu. Dan Nadia pun menjelaskan seperti itu. Ada kisahnya juga pas waktu di Turki, ini yang bikin Fadil merinding. Fadil nggak pernah seumur hidup merinding kayak gini. Di Turki tuh Nadia yang ngajak kita, Fadil aku mau jalan-jalan ke masjid yuk. Di Turki kan banyak masjid kan, dari masjid yang ada Islamic Centernya. Sampai di masjid, Nadia harus pakai hijab dulu kan. Karena kan masuk masjid kan harus pakai hijab kan, ya pakai penutup kepala lah gitu. Ya kira kita, misalnya dia nggak bawa hijab, kita beli tuh di depan, namanya Masjid Sultan Ahmed. Tapi ini lu kapan ke Turkinya? Kemarin September lu baru ke Turki. Nanti kita bahas lagi gimana kita pertemuan sebelum ke Turki. Nah ini, penasaran gua. Banyak sih masih penasaran. Iya, ini lagi relate sama agama. Dan Nadia tuh waktu datang ke Islamic Center, waktu datang ke masjid, jadi ada khusus Islamic Center untuk perempuan. Jadi yang koordinir area itu juga perempuan ustazah di sana. Dan Fadil aku mau ngobrol sama mereka boleh ya? Udah ya, Fadil sholat zuhur, gitu kan? Dan sholat zuhur, dicari-cari Nadia nggak ada gitu. Ternyata emang bener masih di situ. Dia nangis. Fadil kaget dong. Kenapa nangis gitu? Fadil, ini kayaknya
aku pengen gitu. Aku pengen Pengen istilahnya, apa? pengen berdoa seperti orang-orang di sini. Aku udah menemukan gitu. Dan di sinilah aku baru pertama kali menemukan Tuhan. Maksudnya aku menemukan aku dekat dengan Tuhan gitu. Dan akhirnya di situ ya itu ketika Fadil istilahnya ketika Fadil sholat zuhur, Fadil ngeliat kayak gitu langsung merinding kayak sadar diri aja kayak gue pun Islam nggak, maksudnya belum pernah setahap yang seperti ini gitu, kayak yang bener-bener kayak gue dekat banget sama Tuhan gitu. Dan gue ngeliat orang non Islam dia ngerasa kayak gue dekat tuh, gue di sini gue ngerasa ada Tuhan gitu. Dan akhirnya tiba-tiba dia buat tentengan kan, banyak banget tentengan, ini apa? Al-Quran. Makin merinding lagi Fadil. Dia bawa Al-Quran. Dia jadi Sultan Ahmed ini salah satu masjid di Turki, banyak orang di Turki yang nanya-nanya tentang Islam. Dan orang-orang di masjid Sultan Ahmed ini mereka punya Al-Quran dari berbagai bahasa Jerman, bahasa Polandia, bahasa Inggris. Akhirnya dia bawa Al-Quran dari berbahasa Polandia. Oh ada tuh. Iya, sampai sekarang dia udah baca, udah kelar dibaca lagi sama dia. Jadi begitu. Dan itulah sisi Fadil. Oh dia hatam gitu. Hatam, tapi Al-Quran itu masih tulisan Polandia, bukan tulisan Arab gitu. Jadi udah hatam beberapa kali, sempat nanya dan nanya juga ke Umi Fadil gitu kan. Kita kan juga sama Umi Fadil, Nadia sering video call ngobrol. Nah gitu. itu kalau pandangan orang tua lu gimana? Kalau orang tua sih jujur pertama kayak nggak yakin gitu kan, karena ya let's say ya kecilnya aja jauh loh gitu, ongkosnya nggak cukup 50.000 100.000 loh. Oh kalau ngomongin gitu kan? Apakah kuat gitu. Dan jadi sebelum Fadil ke sana, Fadil udah izin tuh sama Umi, cium tangan, Mi kayak pulang nanti Fadil bakal bawa maksudnya bukan ngebawa Nadia ke Indonesia tapi bakal bawa berita baik gitu. Dan Umi nanya apa tuh, nanti surprise lah ya. Jadi sebelum berangkat juga Umi tuh sama Abah di rumah udah kayak ya udah emang mungkin jodohnya Fadil udah di sini, dan mereka support. Mereka support juga. Iya, terutama abang Fadil sendiri kayak sekarang Fadil kan mau bikin visa ke Polandia gitu. Kalau bikin visa ke Polandia itu kita harus butuh tabungan, tabungan tuh minimal. Ya, pasti. Iya, katanya kabar terakhir katanya harus punya 100 juta minimal. Fadil belum punya tuh duit sebanyak itu kan. Banyak banget tuh. Dibantuin sama abang, cuma sekedar bukti kalau anak ini udah punya duit gitu. Dan bisa disponsorin juga. Jadi abang, kakak gitu, kita udah kayak Fadil teleponan Nadia, ada kakak, udah santai gitu, udah kayak deket lah sama keluarga. Anjir. Dan untuk keluarganya Nadia sama halnya begitu, keluarganya Nadia juga udah sayang lah sama Fadil. Cuma balik lagi, kita manusia ya struggling aja, jodoh ada di tangan Tuhan gitu. Benar. Nah dia kenalin dong cewek lu, gue pengen kayak video call gitu kayak. Boleh. Dan Video call lagi ya. penasaran gue gak pernah. Coba. Alah. Kita kalau gue sama dia pakai FaceTime. Oh FaceTime. Jarang mereka orang sana pakai WA. Oh enggak. Oh di sini WA ya. Kita WA. Coba kita telepon. Coba. Tau Kadia atuh. Halo. What you doing? How are you? Nothing. Oh, you so beautiful today, yeah. Wait, babe. I want to introduce you to my friend. Okay. This is Habibi. Hai Nadia, hai. Ya Habibi. Babe. Yeah. Can you introduce yourself in Indonesian? Ya. Can you speak Indonesian? I cannot. I cannot. Nama aku Nadia, aku dari Polandia, umur aku 20. That's it. Oh. Yay. And this is Randy. Hello. You, Hear a lot about you. oh, she said that she know a lot about you. Why? What a lot about him? Yeah, What do you mean? Why? a big fans. Oh, big fan. Come on now. Well, I forgot to say hi in Polish. Like, I used to know. Hey. Chess. That's it. Chess. Chess. Yes, that's ini ya. kena. Kwamche ya? Kohamcha. Kwamcha. Iya, kalau di Ya. ini namanya kohani. Kwani itu apa? Sayang. Oh sama. Oh sayang. Sayang. Jadi kalau mau ngomong aku cinta kamu sayang, jadi kohamcha kohani gitu.
Kwamcha kwani. Oh enggak punya lu. Sorry dia. Sunda aja. Yeah. Randy, you can sing Polish song. I do. Like not Yeah. you know. Come on, dude. Yeah. Do the ref part. Sobel. Kobel apa sobel ya? Sobel. Ya? Vodka, ja truskav kila tema čema ba, pjetilko kubek svoni quest. That's it. Wih. Temen aing eta. What, wait? I said like his Polish is so good. Yeah. And then like, do you remember when we watching YouTube that, that she's singing Polish song? See, you always calling me Sri. Like he, not she. I forget. He. He. And then, if you can rate, like, his Polish, when, like, the pronunciation, I was like, It's like huh? wow, that's so nice. 8, 8. Thank you so much. I 8 appreciate dari it. berapa gitu? 8 dari 10. 8 dari 10, Neng. I wanna ask you something, Nadia. I know it's like, what the reason you love him? Just a little, just simple answer. he cared about me every single time. And for example, when we was in Turkey, he every single time like cared about like I'm not lost and everything. Wow. Cogil nih. And then, like, what is your plan for today? I'm going to cinema with my parents. A cinema. Cinema? Ah, okay. What a movie? Agak lain apa tadi? Siksa kubur kah? What kind of movie? What kind of movie? I don't know, like it's like this is like we have old movie, but right now they make it like really really new. I don't know how, like Academia Panatlexa is like the name of the movie. Like an old movie. Family movie. Kayak video Remake. jadi kayak film lama tapi diperbarui lagi gitu. Reborn. Iya, reborn. Remake. Alright. I think when you singing, it's really good too. Me singing? It's like when Fadil, when I go to you, like to Randy's house, he show me every single friends, and I said, it's me. Yeah. That's good. Okay. And Habibi, and there's a lot of people here. Come on, come to Indonesia. I will like, Yeah. September ya? yeah, September. September. We will go to Bandung again, okay? Okay, if you're taking Why enggak lebaran? Aku ngomong tadi. Like, he asking you why you not go to Indonesia at Idul Fitri, the Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. After Ramadan, After Ramadan. I'm not rich, I don't have money. Oh, you don't have money? It's okay. I have. You can, if you're here, you can find a lot of sugar daddy in here, Yeah. You like sugar daddy. There's a lot of sugar daddy in here. So don't worry about money. Don't worry about money. I'm gonna ask you a question, alright? Okay. What's your parent thinks of your relationship? Especially, you do relationship with someone not only from out of country but different ethnicity, right? Like he's Asian and you're European. So what your parents think about your relationship right now? So like my parents supporting me because like I have older sister and Okay. she also have like a American boyfriend, like from another country. like Okay. black. So like when she started dating, like she only had like black people, like black boyfriends. So Okay. like they always supporting her. So when Wow. when I start dating with Fadil, they like don't have a problem. Like they just say okay, but they say to me like do you know like a long distance relationship is like really really hard. You know, like you miss this person, you cannot meet with them. You also need money to go to these countries, and like you need to have like plans, right? Because like it's more difficult. But I said like yeah, it's okay, and like they supporting me. They wanna Fadil like even inviting here. They like say like they were helping me when I'm going to Turkey. They're helping me, so You're like so lucky, man. What a lovely parents. Yeah. And then like her parents is gimana ngomong kayak sayang lah sama gue gitu, kayak care banget sama gue gitu. Jadi kayak misalnya Orang tua dia tuh. orang tuanya. Jadi kita tuh sering kayak video call juga. Maksudnya Fadil teh sering video call sama ayahnya, sama ibunya.
Jadi apalagi waktu mau ke Turki itu, Fadil malah emaknya tuh ibunya minta ngomong empat mata sama Fadil. Jadi pengen ketemu langsung gitu. Karena kan ini kan Nadia kan kayak first relationship-nya Nadia gitu. Dia sebelumnya belum punya pacar. Oh gitu. Iya. Anjir. Jadi emaknya tuh ngomong kayak, I really really love my daughter, and then I always making her happy, and if Nadia coming back to Poland and she will be sad, I think kayak mereka tuh jadi kayak ragu gitu. But Nadia coming back to Poland and she's happy, so her parents love me more than before. Jadi kayak udah ada percaya gitu loh. Jadi ternyata Fadil tuh orangnya begini. Dan di Turki kan emang kita bertunangan waktu itu. Jadi emang posisinya tunangan? Serius? Iya, Fadil posisinya udah tunangan sama dia. Like we're engaged. Oh alah. Show me the ring. Ya, so the ring. Sama dong. Coba lihat. Sama ya, walaupun Bacan deh. Bacan nih. Iya, jadi ya seperti itulah. Jadi Fadil I'm with Nadia is not just like boyfriend and girlfriend. We're like engaged, and then looking forward to getting married. Jadi nanti pada datang ya. Don't worry, babe. We will invite all people in here, okay? Okay. Yeah. Wait, kemana? Ke Poland kah? Ke Poland. Ke Poland kita guys. We will they will come to Poland, okay? Ya. Yeah. Oke. Yeah, you wanna come? Of course, man. Yeah. Of course. Bayar sendiri tapi ya. Okay. Oh, kalau bayar sendiri sih mikir-mikir lagi ya Poland gitu dia. If I have a subscriber 1 million, promise we will pay everything in here. Yeah, we never know. Amin. Okay. But give me your friends for a while. Randy or Habibi? I don't care. Like, Oh, okay. Oke. As. Gimana? Kuaing cepengan. Okay. Ya. if you guys need to teach me Indonesian because Fadil is so lazy. He don't wanna teach me Indonesian. Oh, Fadil lazy to teach you Indonesian. As simple as that. Come on now. I teach you. You're not teaching me. Hey, wait, Nadia, can you sing that song? The Sari Roti. I teach you how to sing it. Come on, Sari Roti. What in the heck? Good for this. I'm gonna do it. Come on, please. Sari roti. Come on, follow me. Sari roti. Roti sari. Fadil teach you how to sing that song to you? She say that. Okay, yeah, that's the right one. Nadia, you have the best boyfriend in the world. Agree. Nadia, like when you with Fadil get married, where you will live? Okay, we don't decide yet, but like at the beginning, I said to him like I wanna live and try to live in Indonesia, like for the beginning, and after this like we will decide it because like he say like he don't care where he will live, and I say like I don't care too, but I wanna try to live in Indonesia because like I wanna try to live in another country, yeah. Oh, you wanna try to live in here? Kalau orang makanya underground mana juga. Oh, di mana ya? Iya, bebas gitu. Fadil mah bebas katanya Nadia. I'm just following you, You decide, I will follow. Yeah. You need to. But yeah, you're right. Like we have to try to live in here, Indonesia, especially Bekasi. Mataharinya ada 2 loh. Yeah, I think the hardest thing for Nadia, I think the place is okay because like Nadia is like a polar bear, it's like a burung kutub, like she cannot live in like hot country, even like we're in Turkey, bro. Waktu di Turki tuh aing udah nusuk gitu kan, udah dingin. Dia mah selawa aja udah pakai kaosan udah. Ini like I'm telling to Habibi that if you live in Indonesia, I think the place is okay, but for the waiter, it's kind of hard for you. I don't care about the place. At least you have ice creams. Because like really, I'm a hot person. I need to ice cream. I have unlimited ice cream. Don't worry about it. No. I need to go.
I need to go. You Oh, you need to go right to now. go. Okay, it's okay. Okay, thank you so much, Nadia. Thank you so much. Thank you for your time. Enjoy the cinema, the movie. Thank you so much. Have a lovely day. Ya, bye bye to people. Thank you. Okay, wait, text me ya. Bye bye, I love you. Mwah. Anjing dicium. Oke. Nanti kan. Kalau menurut gua sih si Nadia tuh baik sih dia ceweknya. Maksud gua kan gua sering kayak nilai orang gitu dari gesturnya, dari cara dia ngomong, terus dari ya pokoknya dia kelihatan kayak cewek baik gitu. Terus gua ya lu harus Setuju, benar-benar. Ya lu jangan sampai nyakitin dia lah. Kalau Iya. nyakitin dia, wah parah sih lu ini. Sumpah parah sih. Iya. Jadi kayak emang maksudnya di luar dari itu Nadia juga orangnya kepoan. Oh iya. Kepoan. Kayak Dia kayak gini, kan maksudnya lu jauh nih, jauhan. Dia cemburuan gitu gak sih? Apa lu? kalau dibilang cemburuan, kita sama-sama cemburuan gitu. Ah benar, itu Ya, sama-sama cemburuan. menunjukkan kasih sayang gitu. Tapi ya Fadil ini mengingat umur lah, maksudnya cemburuan ada limitnya aja. Sama dia juga begitu. Fadil kan masih sering nih live stream Ome TV kan ngobrol sama cewek gitu kan. Dia bilang, nggak apa-apa live stream Ome TV silakan. Cuma kamu tahu batas aja gitu. Dan jangan sampai kamu main Ome TV lagi sendirian. Kata dia begitu. Maksudnya? Jangan jadi aku dia tuh takut kalau aku main Ome TV sendirian ngobrol sama yang lain gitu. Itu sih sebenarnya permintaannya si Nadia. Ya walaupun dia sebenarnya mintanya nggak kayak jangan sampai lu enggak gitu kayak Fadil, can you not play Ome TV without me, kata dia gitu. Jadi kalau main Ome TV ya live stream dong biar aku bisa Oh, jadi dia lihat gitu. Iya. Oh, paham. Jadi nggak ada larangan-larangan kayak lu jangan main Ome TV lagi gini-gini, enggak gitu. Cuma ya dia ngerasa pernah satu hari dia ngomong kayak ya this is my time that I found my love of my life gitu. Jadi kayak udah nemuin sisi maksudnya partner yang bisa gue ajak sampai ke nantinya gitu. Jadi gue takut lah gitu. Dan Fadil mah jujur juga. Istilahnya kayak contohnya Nadia kerja kan. Oh, dia kerja tuh. Kerja. Tapi sekarang lagi enggak nih. Waktu itu sempat kerja sama ibunya. Dibawa sama ibunya. Fadil juga. Wah Nadia ketemu lingkungan baru. Takut nah nih ketemu sama cowok. Berat gitu. 20 tahun tuh di sana udah lulus kan? Kayak kuliah. Udah lulus. Kuliah nggak dia? Dia kuliah sekarang lagi kuliah. Dia lagi kuliah. Setahun lagi insya Allah lulus. Dia jurusan desain rumah. Jadi dia main kalau ada yang tahu aplikasi AutoCAD itu dia mah tahu. Nah, dia ngedesain kayak Kucing otomatis. AutoCAD nih otomatis kucing. Ngomongin soal AutoCAD, ngomong lu pada haus gak sih? Haus yang bener. Tapi bener. Yang di Bandung ya, kalau di Bekasi tuh Fadil minumnya kopi dingin. Nah di Bandung pengennya kopi panas. Ke Bandung. Emang? Oh gitu. Kopi dingin. Emang ada kopi dingin dong? Maksudnya kopi kayak vanilla latte tapi ada esnya gitu, ice vanilla latte. Ya gimana Kalau di kita? sini mah udah nggak mempan gitu, udah nggak bisa. Ya udah deh. Ini yang panas-panas. Kopi panas. Lu kopi panas. Kopi panas. Lu dong? Panas juga. Kopi panas juga. Gua air putih aja deh. Nah, Kok nggak ngopi ya? Udah keseringan ngopi. udah keseringan. Oke, Dil, kalau menurut lu ada pengalaman gak sih kayak pacaran sama orang Indonesia? Ada pasti dong. Udah. Ada gak sih perbedaan antara cewek Indo sama cewek luar gitu? Jelas. Menurut lu Jelas. Nah, Ada. Dan servisnya lebih bagus mana? Maksud gua servis, ya maksudnya lu ngerti lah, enggak secara situ. Oke. Cara dia memperlakukan Fadil gitu kan. Cara ngomongnya kan. Jelas. Sangat amat beda. Bisa dibilang kayak konten terakhir Fadil nih contoh kecilnya aja ya. Fadil bikin konten kayak orang Eropa itu nggak ada kalau cewek di Indonesia ya. Kamu mau makan apa terserah. Oh, Kita mau kemana nih terserah beb gitu. Di sana nggak ada. Mereka tuh lebih senang kayak ya terus terang aja. Tapi terus terang tujuannya jelas itu tujuannya jelas. Kita mau makan apa nih? Dia biasanya emang nggak langsung kayak makan steak yo enggak. Aku punya opsi nih. Gimana kalau kita barbekyuan nih malam ini? Apa kita bikin nasi goreng? Gitu. Jadi enaknya begitu. Gitu. Buat cewek-cewek lokal yang bilang
kalau gue ngajak kita kemana ya, terserah. Iya. Kalian harus mencontoh seperti ceweknya Fadil. Bener gak? Benar. Iya. Karena kita sebagai cowok kayak lebih enak gitu kalau ceweknya ngomong gitu. Bener gak sih? Takutnya kalau kita ngajak terserah, kita ajak nongkrong di angkringan nggak sesuai ekspektasi. Nah, Iya. gitu. Makanya Kadang gitu juga. Udah gua bawa ke sini kan, ih kok gini sih tempatnya. nah gitu. Pas salah. Serba salah. Iya, jadi mulai dari sisi kecil kayak gitu aja udah sangat amat jelas. Kalau misalnya contohnya cemburunya orang Eropa sama cemburunya orang Indonesia itu beda. Beda. Orang Eropa itu 16 tahun ya, mereka itu udah nentuin nih. Kan mereka 18 tahun udah legal nih. Mereka tuh udah nentuin. Ntar gue 18 tahun mau kuliah di mana, kerja di mana, tinggal di mana, gitu. Dan dalam arti kata umur 20 tahun ini udah dewasa. Cemburu-cemburunya tuh bukan cemburu yang kayak ya punya teman terus Kayak lu main sama cewek gitu kayak. nggak boleh gitu. Oh, enggak gitu. Nggak boleh, enggak. Ya intinya ngabarin, ngechat, dan nggak lupa sama aku, silakan gitu. Dan jangan macam-macam, aku percaya sama kamu. Nah, dari sisi kepercayaan juga jangan sampai dirusak orang Eropa tuh, orang kulit putih yang Fadil tahu. Sekali mereka udah sayang, sekali mereka udah percaya, Pas sayang banget. sayang banget, percaya banget. Sekalinya dia Sekalinya kecewa parah. Parah, Iya, emang. itu. Dan misalnya, contohnya, nggak usah dari Nadia sendiri, dari orang tuanya Nadia. Ngebandingin orang tua Nadia sama orang tua Indonesia. Orang tua Indonesia, Fadil izin misalnya kan, Bu, Pak, saya mau nikah sama anaknya. Kamu punya apa? Udah punya apa? Di sana mah nggak ada. Di sana gimana? Lu lah sempat ngomong gitu. Sempat. Dalam Oh, arti, lu kan tunangan ya? iya. Dalam arti kata orang tuanya juga nanya, Fadil, nikahan di Indonesia gimana sih? Fadil kasih unjuk lah di YouTube lah, biasa kan nikah. Nikahan gini Pak, Iya. prasmanan gitu kayak ada orang ngambil piring Iya, gitu kan. makanya. Bokapnya Nadia langsung gini, Kok gitu ya gitu kan? ini konferensi kan rame bener. Konferensi. Orang-orang Eropa kan mungkin ada yang seperti itu, mungkin yang- Konferensi. iya, let's say Nyoblos gitu. kayak Nadia, orang tua Nadia tuh mikirnya kok rame bener gitu. Di Eropa ada yang gitu, cuma mungkin jarang lah. Mereka tuh lebih suka yang kayak lovely place, garden party. Oh, lebih santai ya. Lebih santai gitu. Dan undangnya juga yang kalau di sini kan misalnya pasangan punya pacar, ibunya punya tetangga ngaji, tetangga beli sayur. Gue maksudnya lu kali yang ngeliatin dia kayak video pernikahan yang ada dangdutnya, orang-orang joget kayak Iya, gitu. itu kayak saking ramenya gitu. Oh. Mereka bingung kok rame bener gitu kan. Jadi kayak orang di Indonesia kan undang sini, undang sana. Kalau mereka mah enggak, kayak orang tercinta kita, orang terdekat kita gitu. Dan itu maksudnya dari sisi orang tuanya Nadia, Fadil mikir, oh ternyata orang tuanya Nadia nggak butuh apa-apa dari Fadil gitu, nggak butuh yang Fadil punya apa gitu. Yang penting lu tanggung jawab. Tanggung jawab aja. Itu dari Oh udah. Nih minum kita. Yusuf. Boleh dong, kita udah haus banget. Kok gitu suaranya? Nah, Makasih Bang Yusuf. Bang Yusuf. What's up, bro? Bang Yusuf ini dari Meksiko. Wih, Iya. kue pasar. Kayak pasar. Kepala Portugis ya. Portugis. Tunggal itu. Siap. Gitu lah. Nah, itu Yusuf. Jazakallah AA. Ini punya Fadil yang ini. Nah. Oh, dong lu. Ini aja. Di Bandung emang nggak cocok guys. Kalau lagi live stream, lo ngeliat gue lagi live stream, biasanya es teh. Ke di sini mah es teh makan gorokan kena langsung. Iya. Kalau Adongsu gimana? Nyeruputnya kasih tahu nih. Kalau Adongsu nyeruput kopi begini nih. Nah, Anjing. Dari gitu ada filternya. Spektrum. Tapi hati-hati keselak. Iya. Karena itu buat profesional aja. Profesional. Nah, Kalian pecinta kopi, gue mah air bening aja. bening. Nah dia gue tuh kan Kak LDR nih, lu pada kan jauhan gitu kayak. Lu kan pasti kangen nih. Nah cara lu gimana sih selain video call? Selain video call, oke. Jadi satu sisi emang Nadia punya hobi yang sama Fadil. Istilahnya main musik. Main musik. Kita pernah kayak iseng-iseng bikin collab gitu, kayak Fadil pernah bikin musik sama Nadia, dia main gitar, Fadil main beatbox. Dan kalau misalnya sehari-hari pasti, jadi awalnya begini ya,
teleponan itu pernah hampir sampai 4 hari nggak putus. Iya. Anjing. 4 hari nggak putus. Dia anjing. Iya, sampai bener-bener panas itu HP. Karena awalnya tuh kayak kita ngobrol. 4 hari. Iya, dari malam nih kan, malam ya biasa sebelum tidur kita ngobrol video call. Terus lanjut main game. Nah dia juga main game juga. Tapi lu itu posisi lagi gak kerja tuh. Nah, Lagi libur. pernah lagi kerja juga. Jadi kayak nah dianya yang ngomong gini. Oh pengen ikut gitu. Iya, awalnya kan sleep call, udah sleep call. Terus bilang, Padi juga waktu itu lagi kerja di rumah kan. Nah dia ke Oh. kampus Pak. Nah dia minta Padil, kata dia, jangan dimatiin ya gitu. Oke. Jadi yaudah. Nah dia kan ke kampus HP-nya dikantongin aja. Terus kalau misalnya lagi istirahat, baru halo babe lagi ngapain gitu ngobrol gitu kan. Terus ya udah Padil ngapain, udah Padil HP tinggal aja. Oh berarti dia dengerin gitu. Dia dengerin temen kalau misalnya lagi di kelas ya udah ditaruh di kantong sama dia. Terus pulangnya, babe kita nonton Netflix kan, kita nonton. Habis nonton main game, tidur, udah jadi kayak gitu. Besoknya udah kayak gitu. Jadi sekarang tuh kalau misalnya lagi teleponan, kalau nggak ada sesuatu penting yang nggak bakal dimatiin udah. 4 hari 4 malam nih. 4 hari 4 Lu malam. pada paling lama berapa hari deh? Berapa hari deh? Gila. Beruntung sih lu. Maksudnya pacaran kan di era zaman sekarang apa-apa mudah kan. Coba lu pacaran di zaman gua anjir. Nah, Boro-boro pacaran teleponan 4 hari aja, teleponan sejam aja udah Pulsa. duit udah. oh iya pulsa ya. Iya, pulsa. Abis Bener anjir. sekarang ya benar. Udah serba enak lah. Dan dibilang pernah ada masanya kita dari 6 bulan pacaran. 6 bulan pacaran. Udah. Oh lu emang udah berapa lama? Maret besok setahun. Setahun. Iya. Maret besok setahun. Terus dari Maret ke bulan sebelum September tuh Nadianya udah pengen ketemu gitu. Dan jadi sisi ketemunya ini agak sedikit rumit ya, karena Nadia liburannya singkat dan dia sebelum Padil ketemu sama Nadia ini dibeliin hadiah ulang tahun sama ayahnya, sama ibunya, sama kakaknya jalan-jalan ke Amerika. Jalan-jalan ke Amerika. Dan kita kalau misalnya mau ketemu cuma ada waktu 10 harian setelah dia dari Amerika. Dan Fadil mikir di situ. Kita sama-sama mikir ketemu gimana ya Fadil. Kenapa Fadil mikir? Ke Polandia itu butuh visa dan bikin visa itu nggak cukup yang nggak bentar gitu, dan kita nggak tahu diresmikannya sama kedutaan kapan gitu kan. Terus Agak rumit gitu. Nah dia nanya, Fadil, negara yang nggak butuh visa di Eropa kemana? Cuma ada 2, Serbia sama Turki. Nah dia bilang, Serbia aku nggak tahu Serbia, kita ke Turki deh. Gimana menurut kamu? Ya udah, gue ke Turki. Udah, akhirnya planning kita ke Turki, beli tiket bareng-bareng. Jadi, nah dia dari Amerika nih, dia liburan seminggu sama kakaknya 8 hari, nyampe di Polandia. Habis nyampe Berangkat lagi. Habis nyampe dia pulang tuh ke rumahnya istirahat, besoknya berangkat lagi ketemu Fadil. Jadi Fadil kan berangkat dari Turki tuh kalau nggak salah tanggal 23. Nah Nadianya berangkatnya tanggal 24 gitu. Pas tanggal 23 Fadil berangkat, nah dia posisinya lagi di Amerika tuh. Itu. Karena dari Polandia ke Turki itu cuma 2 jam, Jadi pas Fadil udah nyampe di Turki, nah dia baru berangkat. Ya Fadil nungguin aja kayak di airport aja, kayak makan. Gak lama kemudian nah dia sampai itu. Dan ya udah, akhirnya kita ketemu di sana. Wah udahlah, kangen-kangenan gitu kan, kita jalan-jalan, peluk-pelukan, nonton vlognya makanya ya gitu. Nah Iya, vlog Turki tuh lengkap tuh kemarin tuh. ngiri gue liat lo. Aduh. Dan kita juga ketemu di Turki kan, ada teman-teman dari Ome TV juga, Fadil kan, ada si Sude, apa kan Sude kan ya? Tahu. Ya akhirnya diajak jalan sama Sude, sama si Buse juga, kita ketemu di Buse, Sude. Perasaan lu gimana dia? Perasaan lu ketika lu pertama kali lihat dia, terus kan lu Nah, udah iya, lama kan bener, LDR kan, bener. berapa bulan kan, akhirnya bisa ketemu gitu di Turki lagi. Kayaknya yang gue takutin malah gue takut Nadianya ketemu sama gue malah wah nggak sesuai ekspektasi gue cowok kan masih kayak Iya ada insecurity. Iya, ternyata malah Nadia makin nempel setelah ketemu kan? gitu. Makin nempel. Dan Coba nih bos. dan gue ketemu sama dia tuh kayak
bisa istilahnya bisa ada di dekat dia tuh kayak beda lah rasanya dan Mantap gak? udah gitu kayak Emang lu sendiri tuh kayak gue pengennya sama bule gitu gue. Apa sih lu? Nah, iya sih. Kayak lu kayak lu nggak mau nyari lokal gitu. Maksudnya nggak Lu deh sama cewek Indonesia gitu paling lama hubungan berapa lama? 5 tahun 4 tahun 4 tahun. mau 4 tahun. Jadi Oh, mungkin di situ nggak terlalu baik lah ya hubungannya dan akhirnya kita udahan dan di situ juga Fadil nggak nyari cewek lagi tuh, maksudnya nggak fokus sama cewek dan akhirnya main ke Ome TV dan menumpukan kayak orang bule tuh ternyata begini. Jadi sebelum sama Nadia Fadil juga punya mantan bule gitu. Oh, pernah juga. Oh ya tahu gua. Oh, lu tahu? Temennya AA Tahu, juga. lu juga tahu. Cuma rada Pernah nggak ketemu juga sama lu. Siapa? si O Si O. Si pernah ketemu sama lu. Polandia juga. Si Bisik-bisik. Yang di konten lu. Oh, sama si dia. Oh, Cuma alah. itu itu berapa lama sama dia? 9 bulan. 9 bulan. Lama juga lumayan. Iya lumayan sampai kalau hamil sampai brojol ya. Oke, tapi Ntar dulu lah hamil-hamil mah. Iya. Ntar dulu. di situ kurang baik juga. Maksudnya ini agak sedikit mungkin kalau AA mah kayaknya udah tahu lah ceritanya ya. Tahu gua. Ya jadi ya begitulah dan intinya nggak baik dan putus ketemu sama orang Turki lagi sama orang Turki lagi sempat juga dekat dan sempat pacaran juga Oh, berarti ini bentar. Nadia cewek bule keberapa? 3 Anjing, 3. ya cewek bule ketiga gitu. Dan ya mungkin Fadil ngerasanya kayak setelah terakhir tuh sama orang Turki udah nggak kayak yang nyari-nyari, udah fokus aja dulu deh itu fokus dan sekali Fadil punya prinsip sekalinya mau pacaran ya udah gitu dan emang ternyata klop aja sama Nadia dari segi apapun itu yang istilahnya kalau Fadil punya salah nggak disalahin yang berlebihan gitu kayak ngerti lah kedewasaannya dia mulai terasa dan udah nyaman gitu. Ya, emang dari diri lu nih Nadil. Lu tuh kayak udahlah gue pengen sama bule aja gitu. Pokoknya yang lokal. Blacklist. Nah, Bule aja pokoknya. Mungkin karena pas Fadil main Ome TV, Fadil jarang nggak mikir kayak bule lokal atau gimana pun itu. Fadil emang lebih interaksi sama bule malah pas main Ome TV gitu. Di Instagram, di Discord sama anak-anak kita lah. oh jadi lu emang lebih apa ya? Match gitu sama cewek-cewek bule. Iya, karena mereka 17 tahun aja mah Fadil mikirnya udah kayak orang sepantaran Fadil gitu. Iya sih. Mikirnya. Bener. Emang orang luar tuh prinsipnya mereka punya prinsip gitu dari umur masih bisa dibilang belum apa namanya? 17 belum Belum legal lah ya. Bukan belum legal, belum apa? belum tambah dewasa. Belum dewasa pada umur. Itulah pokoknya aja ya. Nah, itu. Itu. Jadi Itu apa rokoknya? Itu. ya intinya nggak terlalu terpaku lokal bule ya Yang penting lu ngerasa nyaman. terus nyaman sama ya udah siapa gitu. itu dan udah akhirnya dulu sebenarnya juga punya pacar bule nggak pernah ada kepikiran gue konten lah sama pacar gue gitu kan nggak pernah tuh mikir kayak dan ternyata Nadia ini sebenarnya orangnya introvert. Oh, dia introvert. tapi dia barusan kita ngobrol kayak extrovert deh. Setelah ketemu sama Fadil baru bisa gitu. Dulu waktu sebelum ketemu sama anak-anak, sebelum Fadil kenalin sama temen ngomong sama kan waktu itu ke Turki kan, mau ketemu sama si Sude kan, ngomong di video call beda sama yang sekarang. Mungkin karena lu nya yang extrovert. Iya. Jadi ke bawah dia. Tapi rata-rata ya orang introvert itu kalau udah ketemu orang yang menurut dia nyaman, itu dia bisa lebih ekstrovert dari orang ekstrovert itu sendiri. Betul. Fadil ngerasain gitu. Karena gue sendiri introvert kan, tapi kalau gue ketemu orang yang menurut gue nyaman, ya gue bisa lebih ekstrovert. Gue bisa lebih gila dari. Lu bener-bener menunjukkan ini gua nih kayak gitu. Iya. Oke. Dari dia Fadil ngevlog dia ngomong Fadil kayaknya jangan terlalu banyak ke akunya ke kamunya aja. Sampai sekarang malah dia bikin yang 2 dari konten Fadil yang terakhir di YouTube itu idenya Nadia.
Jadi Fadil yang eksekusi bikin skrip buat kita gimana, tapi dia punya ide kayak soalnya kayak kemarin kita thrifting, kayak ngasih tahu kayak thrifting di Indonesia sama thrifting di Polandia gimana, itu idenya Nadia, cuma Fadil yang eksekusi gimananya gitu. Kira mulai bisa ngobrol sama orang, tapi banyak yang nanya kalau Nadia kok Nadia IG-nya di private gitu, dan ternyata dia mikir begini, maksudnya nggak ada ngaruhnya orang IG-nya private orang IG-nya private itu bakal introvert, itu nggak begitu. Dia mikirnya gue nggak mau jadi artis, gue nggak mau bikin konten, tapi gue bakal ngebantuin lo kalau lo mau bikin konten sama gue gitu. Dan gue nggak bakal pernah mau ngebuka Instagram gue karena apa, Instagram gue itu isinya keluarga. It's okay kalau misalnya soalnya dia ngelihat ini dia ngelihat temennya Nadia ini pacaran sama orang dari Korea dan orang Koreanya ini toksik, itu teman-temannya dia dicet-cetin. Nah Nadia nggak mau yang seperti itu. Mungkin nggak mikir ke toksiknya atau apa segala macam. Nah dia mikirnya takutnya aku punya sepupu cewek, aku punya kakak cewek, punya temen aku cewek, takutnya tuh orang-orang Indonesia yang nggak follow dia malah larinya ke orang-orang ini gitu. Dan kalau ada apa-apa kayak contohnya padahal ke yang bikin Nadia makin yakin dia nggak mau buka IG private-nya, mungkin AA pernah ngeliat Fadil pernah nge-up story teman Fadil dari Rusia dikirimin dikirimin sama teman Fadil cowok Teman lu sendiri. teman Fadil sendiri Bangsat ini. iya. Dan Fadil cerita sama Nadia Bengkok ya. Dan teman Fadil dari Rusia ini juga tiba-tiba ngechat Fadil kamu kenal ini nggak? Ini teman kampus aku, kenapa? Langsung dikirim message-nya Fadil. Nah makin Nadia makin takut tuh. Iya. Mungkin gini, dia bakal nge-follow orang kayak teman-teman Fadil itu pada di-follow-followin sama dia kalau dia udah interaksi, udah ketemu. Kayak contohnya orang-orang di Turki itu udah pada follow-followan sama Nadia, orang-orang di Discord kayak anak-anak Discord boleh-boleh di Discord. Ya Nadia udah ngobrol, jadi dia oke lah. Jadi kalau ada apa-apa ya gue tahu orangnya siapa. Itulah. Makanya kayak let's say Nadia hangout sama temennya, takutnya orang-orang Indonesia, karena di IG Fadil ini banyak yang nanya kayak, Dil kenalin gue sama temen ceweknya Nadia gitu. Sebenarnya bukan nggak mau guys gitu ya, intinya agak sedikit ragu lah. Dan ini kan lagi pula bukan sosial media pribadinya Fadil. Gimana lah Nadia menentukan, is okay lah, dia bebas kamu gitu. Gimana ya kalau misalnya orang pada mau mikir, ada yang ngomong ya tapi kan aku mau ngelihatnya aku mau ngeliat kamu bukan nggak mau ngeliat Fadil, ya lu lihat gua aja di kontennya Fadil gitu. Yang waktu itu ada yang nanya juga di live stream gitu kan, ya seperti itulah. Dan teman-temannya Nadia juga semakin dewasanya Nadia makin bisa memfilter teman-temannya itu, karena bener kata Adongsu, orang di Eropa itu makin gede mungkin kalau mereka nggak bisa jaga diri ya benar narkoba jadi ya bisa dibilang ya ada segelintir keluar jalur gitu. Iya, ada segelintir orang-orang Eropa yang Fadil kenal pun juga begitu. Dan alhamdulillahnya Nadia ini nggak begitu, dia nggak minum alkohol. Dia kayak baik-baik banget. Udah anak rumahan aja. Anak-anak baik gitu. Iya, karena dia mikir ya aku nggak butuh orang banyak karena aku sama ibu aku aja dibahagiain. Aku apa yang aku mau sama ayah aku sama ibu aku ya dikasih. Itu teman sahabat aku aja. Aku punya teman 1, 2, 3 orang yang penting loyal sama aku, ya aku happy sama mereka, aku mau kemana sama mereka udah gitu. Dia anak satu-satunya? Anak 2. Dia punya adik kakak. Tadi juga di video kan Nadia cerita kayak Nadia tuh orang tuanya nggak masalah kalau punya pasangan LDR karena kakaknya juga emang tipe kakaknya tuh orang kulit hitam gitu. Tipe kakaknya? Gitu. Orang kakaknya cewek juga orang kulit hitam. Dan kakaknya sekarang Fadil dekat juga sama kakaknya, pernah upload konten bareng, malah konten nyanyi bareng sama kakaknya di Instagram Fadil. Kakaknya penyanyi. Jadi si Nadia tuh keluarga musik gitu, bisa dibilang let's say gitu. Iya, jadi anjing seru ya. akrab dekat sama kakaknya, dan kakaknya kalau lagi ketemu Fadil udah ngobrol gitu. Asik aja lah gitu. Dikasih keluarga yang dikasih perempuan yang keluarganya bisa misalnya kayak support Fadil gitu. Kayak contohnya Fadil mau ke Polandia, Fadil tuh butuh namanya surat invitation letter dari keluarganya Nadia.
ya keluarganya Nadia tuh ngebikinin untuk Fadil. Buat si visa itu bukan? Iya, buat si visa itu. Kan kalau invitation letter kan berarti butuh data diri ya, dan orang tuanya itu samping pertanyaan sama Fadil kayak let's say kayak paspor. Mereka Fadil kan butuh paspornya dia. Paspor seorang invitornya yang ngundang. Dikirimin. Kayak ya udah gue udah percaya. Oh bener. Iya. Enak ya. Iya. Berarti lu kapan lagi ketemu si Nadia? Rencananya sih tahun ini, cuman nanti Tahun ini. Iya, gini sebenarnya nanti di luar ini aja Fadil kasih tahu. Oke. Gitu. Nah, intinya tahun Gua mah tahu lu pada enggak. di tahun ini Fadil ketemu, Fadil berangkat. Kemarin rencananya Januari Januari. Tapi nggak jadi. Karena Nggak jadinya karena ada masalah di kedutaan. Kedutaan itu lagi padet-padetnya tuh orang Indonesia mau ke Polandia. Fadil kan bukan ke Polandia, bukan ada kepentingan kepentingan kayak contohnya kepentingan perusahaan. Nah, orang-orang di Indonesia ini banyak yang kerja. Jadi takutnya bentok terlalu lama malah gagal Fadil gitu. Dan akhirnya Fadil withdraw aja. Kalau gagal kan duitnya nggak balik, gitu. oh, Jadi iya sayang banget ya. jadi di withdraw, tapi sekarang lagi proses bikin lagi gitu, udah lumayan sepi, mudah-mudahan bisa kesana gitu. Tapi Nadia kesini fix, dia kesini fix September kalau nggak ada halangan. Oh jadi Nadia yang kesini. Fadil kesana juga, abis Fadil kesana Nadia kesini. Oh gitu. Intinya sebelum September, insya Allah Fadil udah di Polandia. Insya Allah. Dia Semoga lancar lah. siap. Orang tuanya Nadia mau kenalin Fadil ke keluarga besar. Tuh. Lu kayak ngerasa gimana tuh? Kayak deg-degan gak sih? Tuh. Malah nangis Fadil. Nangis. Waktu orang tuanya ngomong sama Fadil, ya aku mau kenalin kamu ke keluarga. Bukan nangis yang sedih kayak, ya bener kayak ditanya siap atau enggak, tapi merasa kayak gue udah disayang gue sama, maksudnya gue bakal punya keluarga lagi gitu kan. Kayak terharu lah. Gak nyangka juga gitu. Nyangka juga, enggak nyangka sampai orang-orangnya baik. Fadil tuh udah dari om, kakek, nenek, keponakan semua udah ngobrol. Udah pada tahu sampai kontennya Fadil nih. Setiap Fadil upload konten pasti mereka nonton bareng apa segala macam, kan ada Nadianya di situ kan. Dan malah mikirnya wah keluarga maksudnya kayak neneknya, cucu gue pacaran sama selebgram Indo nih. Masa kayak gue bilang mah enggak, aku bukan apa-apa gitu, masih merintis gitu. Jadi kayak soalnya belum ada tuh keluarga dia yang pacaran sama orang yang seperti itu, yang kayak konten creator apa segala macam. Jadi kayak mereka tuh excited buat ketemu Fadil gitu, kayak pengen ngobrol. Tapi gini dia kayak gue kan ngebayangin nih kalau jauh-jauh hari gitu. Misalkan lu jadi nikah nih, amin gitu. Terus lebaran nih. Terus lu bawa bule nih ke kerumunan keluarga besar, lu kayak gimana anjir? Ke kampungan Bekasi kan. Kayak gimana tuh? Jadi attention publik. Iya. Pasti sih jadi. Datang lu bawa bule bening itu putih. Bahkan waktu itu malah ada cerita begini, Umi Fadil video call sama Nadia. Dikenalin sama teman-teman Umi Fadil, tetangga-tetangga sebelah. Langsung tetangga nanya kan apa segala macam. Sampai tetangga-tetangga di tukang sayur sampai nanya kayak Fadil itu bini apa gimana? Akhirnya Fadil sampai satu kampung lu juga tahu gitu. Tahu. Karena emang di kampungan di daerah Fadil itu, Fadil belum pernah ketemuin kayak konten kreator. Soalnya emang Fadil di kampungan itu misalnya ada acara kayak Karang Taruna, Fadil sering nge-beatbox gitu. Jadi orang-orang tuh tahu gitu. Wah, anaknya si Abah nih gitu kan. Dia kayak Abah. Dan anak populer loh, anak populer di sekese. Tahu lah gitu. Dan ya istilahnya belum pernah kayak ngerasain sesenang ini gitu, diterima sama Igi. Walaupun kalau kita punya pasangan Indonesia pun nggak boleh ya, diterima sama keluarga dari pasangan itu kan udah nilai plus gitu. Benar. Bisa ngopi sama bapaknya, bisa ngerokok sama bapaknya kan. Apalagi ini keluarga bule gitu, kayak kayak terharu aja, kayak mereka. Bapaknya juga bilang kalau kamu nanti ke Polandia, gue hidupin lo, kasar-kasar begitu ya, kayak lu nggak usah mikir apa segala macam, lu mau kayak kemarin Fadil bilang kayak ngobrol tuh, Nadia hotel dekat-dekat rumah yang nggak jauh di mana. Bapaknya langsung marah kayak, ya lu kayak nggak nganggep gua aja kan, lu di sini gue yang nganggep, lu tidur aja di rumah gua katanya gitu. Sampai gitu ya? Iya, lu mau tidur sama anak gua juga silakan kata bapak. Eropa tuh begitulah ya gitu. Jadi akhirnya nanti mungkin Fadil kalau ke Polandia pasti tinggal sama orang tuanya di rumahnya gitu. Si Orok kayaknya langsung ini. Gak apa-apa. Gua. Duh, temennya lah dia gitu. Lah, itu kan banyak.
Banyak dari mana? Krok lu udah punya privilege anjir. Privilege gimana? Konten kreator kan. Enggak. Tetep aja susah. Lu kan masih muda kan. Kalau gua kan udah fix lah, gua udah terkunci. Tapi mau kan? Tapi emang enggak sih. Gua goalsnya udah beda. Udah aman lu mah. Karena kalau udah nikah itu goalsnya udah beda lagi. Udah bukan tujuannya bukan buat ke situ lagi. Beda arah lagi gitu tujuan. Kalau lu kan masih ya lu harus ke situ. Udah. Ntar lah gue apa ya? Boleh apa ya? Yang cocok buat gue boleh apa? Turki Jerman lah. Turki Jerman. Itu Turki lah. Naik hoja. Tapi ke Turki itu emang istilahnya derby semua di sini di Turki itu. Turki tuh. Cantik-cantik itu orang. Gak usah saya ngasih tahu dia udah pengalaman. Iya. Iya. Gimana ya? Udahlah. Ini ngomongin dia ya sekarang. Karena kalau ke negara itu udah pasti udah tinggal cap doang masuk gitu. Kalau sekarang kan udah wah susah. Nggak perlu visa kan. Nggak perlu visa, bener, paspor aja butuh. Tapi kan di limit. Maksudnya nggak bisa stay lama kan? Ya. Di limit kan? Oh, di limit juga. Di limit. Berapa hari? 2 minggu kan? Enggak, di Turki itu Turki lu berapa hari di sana? 10 harian. 10 harian. Tapi maksimal kalau di Turki gampangnya begini kayak misalnya di Turki kan limitnya kalau nggak salah 30 hari kan. Misalnya udah 30 hari nih. Udah pindah aja ke negara sebelah yang nggak butuh visa. Misalnya yang dekat dari Turki ya Serbia. Pindah ke Serbia, stay di Serbia 2 hari, balik lagi ke Turki dapat lagi 30 hari. Ini duitnya boncos. Iya, duitnya boncos. Tapi mahal gak sih? Turki Lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Kemarin karena emang dadakan juga jadi lumayan mahal. Hotel berapa hotel? Patungan sih kemarin sih hotel itu apartemen. Itu apartemen 10 hari 10 juta apa? 10 hari 10 juta. Sehari 1 juta gitu. Iya. 2 hari 10 juta? 10. Oh, hah? Iya, karena kalau anak-anak yang nonton videonya nih Dapur ada dapur. semua ada. Jadi emang si Nadia ini tadinya malah Fadil pengen nyari yang kayak lebih murah lagi gitu. Cuman Nadianya katanya mau nyaman lah di sana gitu. Lu bayar sendiri kasir. apa PT-PT? Enak. PT semuanya PT. Ongkos doang sendiri. Kasurnya enak katanya. Enak. Udah naruh saham. Tapi menurut lu 10 hari langsung 10 hari cukup gak? Kurang ya? Kurang pasti. Udah kayak ngerasanya ketemu tiba-tiba udah mau pulang aja. Itu pas lagi mau pulang tuh bener-bener kayak momen terberat. Gua sempat lihat juga kayak detik terakhir gitu. Perpisahan anjing sedih banget gitu. Itu tuh Fadil tuh nahan. Jadi kayak Fadil mikir kayak Fadil jangan nangis dah. Kalau Fadil nangis udah bener-bener kayak. Tapi di pesawat tuh sampai Fadil pulang dari Turki tuh sebelah Fadil orang kulit hitam kayak it's okay bro, it's okay. Fadil malah cerita sama orang kulit hitam gitu. Nangis kayak dia nanya kayak bro what happened with you bro, you know like are you okay lah. Dia ngiranya Fadil sakit gitu. Pernah sedih gitu ya. Masih kangen gitu. Di situ sampai akhirnya pas pulang beli wifi di pesawat saking nggak bisa ininya kan karena kan nggak ada wifi kan. Beli wifi di pesawat itu 300.000 buat wifi doang buat chatan di WhatsApp. Berapa lama sih Indonesia Turki? Jadi Fadil tuh ke Dubai dulu. Ya Fadil beli transit. Beli wifi-nya dari pas lagi Dubai ke Jakarta. Tuh Fadil beli beli wifi udah bisa tek-teksan sama dia. 300.000 anjir sebulan ya kalau di sini. Iya. Di sana ya $20 ya 300.000 kan ya? Iya mana? Kira beli udah kira teks-teksan di chatting-chattingan di WA. Udah. Ya berat lah masa-masa itu. Gak apa-apa, ntar kan ketemu lagi. Insyaallah. Amin. Amin. Pokoknya gue pengen sih harus jadi. Jadi gue ada momen ke luar negeri gitu. Datang ke kawinan orang. Itu gue pengen lihat lu sih. Kok jadi gue sih? Ya, lu masih muda kan. Konten kreator lagi. Makanya masih muda konten kreator nanti dulu. Cewek mah gitu. Bener gak? Bener. Ini ya kalau udah nemu yang pas. Kalau udah nemu bener. Iya, kayak si Fadil kan kayak menurut dia udah
emang pantas buat diperjuangin gitu. Iya. Nah gue belum nemu tuh. Batinnya, materinya. Gue belum nemu. Nah dia kita stop dulu gitu ngomongin Nadia. Gue lebih pengen ngomongin lu. Lu sekarang sibuk apa sih? Sibuk sekarang mungkin ke YouTube juga lumayan, maksudnya fokus juga di YouTube. Dan Beatbox masih kan? beatbox masih tipis-tipis karena sebenarnya masih pengen beatbox, cuma scene beatbox di Indonesia lebih tepatnya pas corona agak sedikit menurun. Nah, Oh. kita kan sharing mic apa segala macam. Jadi Fadil lebih sekarang beatbox lebih kayak pengen, kalau mungkin AA pernah lihat Fadil bikin musik kayak dari FL Studio, itu semua bahannya tuh dari mulut, kayak dari snare apa segala macam gitu. Lebih pengen yang bikin musik dari beatbox gitu. Tapi untuk battle kayaknya udah cukup dulu deh gitu. Iya soalnya gue gini guys, kayak kenal Fadil tuh kayak dia beatboxer ya apa sebetulnya? Beatboxer ya, betul. Beatboxer gitu. Dia sempet ke luar negeri lah, ke Taiwan ya kalau nggak salah. Taiwan. Keren banget gitu. Gue malah pertama kali kenal lu tuh gara-gara gue lagi nonton streamer si Chong Brother. Iya sama. Iya dia ketemu lu, ketemu si Chong. Pas dia lagi live stream bukan sih? Iya pas dia lagi live stream. Terus gue akhirnya ngobrol-ngobrol kan sama dia kan. Terus akhirnya lu kayak diajak join Discord kan. Iya, diajak join Discord. Itu Akhirnya sebenarnya udah diajak join sama. terus lu beatbox ke si Marshall kan. Bener. Tapi si Marshall kayak tahu lah dia gimana. Terus emang di Discord juga sebenarnya di Discordnya si itu Bang Ari. Ini Bang Ari kan. Tapi di situ ya cuma sekedar ya udah ngikutin gara-gara kan emang suka nonton si Ari kan. Kayak ada notif dari Discord baru pencet, akhirnya ya udah dikenalin sama AA. Iya maksudnya gue pertama kali lihat lu malah dari si Chong Brother. Iya, akhirnya begitu. Chong Brother kayak dia kan main ke studio gue gitu. Tiba-tiba bawa nih orang sama siapa sih satu lagi? Egar ya? Egar. Kata gue, ini siapa gitu? Ini kenalin Fadil, Egar, beatboxer. Yang satu lagi basis. Ini langsung dong konten di situ kan? Akhirnya, tapi si Egar sekarang awalnya kan berarti kan begitu sama si Egar. Iya tahu sama Egar. Gitu kan. Cuma si Egar bilang Egar nggak bisa gitu dan agak sedikit susah. Tapi kalau Fadil ada apa-apa ya gue selalu di belakang lu kok Dil gitu. Dan sampai sekarang Fadil si Egar tuh selalu ngasih ide kayak sharing apa segala macam. Dan untuk kesibukan Fadil sih lebih sekarang sebenarnya ada kerjaan tetap juga, itu kerjaan tetap di kantoran. Tapi WFH tetap. Oh lu anak kantoran jadi? Anak kantoran. Fadil udah kerja di perusahaan hampir 7 tahun lamanya. Sempat kerja di perusahaannya Abu Rizal Bakri. Karena kan kuliah kan di Bakri kan, lulusan Bakri. Kerja di Bakri, terus kerja di rumah sakit juga pernah gitu. Fadil ini anak sosial media marketing. Oh. Bergeraknya di situ. So, itu jatuhnya freelance atau sekarang kerja official? Official 7 gitu. tahun main official dan lama ya? Kantornya juga nggak yang fokusin lu datang ke kantor, enggak gitu, lagi bisa dihandle di rumah ya udah handle aja. Dan bisa dibilang pun gajinya nggak sebesar sebelum Fadil kerja di kantoran. Kayak contohnya kan sebelum di kantor ini Fadil di rumah sakit kan, jujur di rumah sakit emang lebih besar. Cuma kalau di rumah sakit Fadil nggak bakal bisa konten karena sampai malam gitu. Iya, kayak kerja juga di Tanjung Priok, Kak. Bekasi Tanjung Priok tuh pulang. Oh jauh? Iya, berangkat tuh dari rumah pasti jam 6 pagi. Sampai rumah jam 8 malam. Udah kerja tidur. Sabtu Minggu mah pengen tidur aja. Gitu. Dan akhirnya ngeliat konten, live stream juga sama Egar. Wah kayaknya ada peluang nih gitu. Akhirnya mutusin buat resign. Belum dapat kerjaan tuh pas resign. Akhirnya konten dapat kerjaan, udah akhirnya sekarang fokus konten, mau mengembangkan YouTube lah gitu. Benar-benar sedikit gitu. Dan alhamdulillah juga banyak teman-teman Fadil yang penonton setia, sering nemenin Fadil gitu. Jadi kayak nggak ngeliat kemana-mana, mereka nontonin Fadil ya harus konsisten juga gitu. Benar. Untuk menghibur mereka gitu kan. Sampai sekarang sih masih ngerintis. Agak susah sekarang konten karena kan Fadil LDR kan. Jadi ide konten apa lagi yang bisa kita bikin secara LDR gitu kan. Cuma ada paling baru ada 1-2 gitu kan kepikiran. Tapi untuk kedepannya mungkin kalau nanti ketemu baru. Kalau udah ketemu kan nge-vlog harian aja, daily vlog gitu, kita kemana ngejelasin Indonesia ke orang ngejelasin Polandia ke orang Indonesia kan
udah lumayan cukup gitu kan dengan konteks ada sedikit dibalur bucin-bucinnya gitu. Wah, keren sih. Mm-mm. Ya maksudnya kalau lu gak jadi konten kreator mungkin lu gak akan ketemu si Nadia. Ya Gak gak? bakal. Gak bakal ya? Mungkin gak bakal ketemu AA di sini. Iya juga, iya juga. Bakal ketemu sama teman-teman YouTuber lainnya, udah jadi anak kantor aja, pulang kerja, pulang kerja. Nah Adil, mungkin ini terakhirin dari kita. Kayak planning tuh, kalau ngomongin beatbox nih kan lu udah pernah juara nih. Planning lu ke depannya yang deket-deket lah apa gitu? Kalau dari beatbox ya, sebenarnya setelah Fadil alhamdulillah udah pernah wakilin Indonesia ke Asia Beatbox juga, terus pernah juara juga di Malaysia waktu itu, dan sebenarnya masih pengen nge-beatbox cuma Fadil malah mau planning Fadil di beatbox tuh pengen ngangkat beatboxer muda di Indonesia. Nah jujur sih gue pengen banget lihat lu beatboxan lagi tuh, lebih sering gitu kayak bener-bener ya itu tadi ngangkat beatbox di Indonesia. Bener. Sama contohnya untuk beatbox ya, Fadil udah punya gambaran. Fadil tuh pengen punya channel khusus anak-anak Indonesia beatbox, dan tapi channelnya Fadil tuh belum pernah ya, kayak di luar negeri tuh orang tuh bikin beatbox tuh sampai kayak ada video klipnya apa segala macam. Nah Fadil tuh pengen yang ngegerakin itu, kayak misalnya dari let's say ada beatboxer di Indonesia dia udah bagus nih gitu kan, Fadil pengen kayak nge-branding dia gitu, tapi dengan channelnya Fadil. Let's say dia ditawarin orang untuk kerja sama segala macam, ya bisa nih video klip gue di beatbox gitu. Kayak pengen punya studio dan dengan high quality lah gitu. Rata-rata kan emang keren. anak beatbox di Indonesia jarang tuh punya equipment yang bagus. Nah Fadil pengen kayak punya mic yang bagus, dan Fadil tuh menyediakan kalau lo mau kayak contohnya anak-anak beatbox di Indonesia kan lagi seneng gencar-gencarnya ikut bikin video kompetisi supaya bisa ke luar negeri. Gitu kan. Jadi di beatbox itu sebelum lu bisa ada di panggung itu dipilih dulu, ada nama contohnya wildcard. Wildcard ya. Wildcard itu contohnya kayak kita ngirim wildcard, misalnya nama saya Fadil, saya dari Indonesia, video ini untuk Asia Beatbox gitu kan. Nah tapi Fadil pengen anak-anak itu ngerekamnya di channel Fadil dan dengan quality yang bagus, dengan istilahnya proper lah, nggak cuma pakai mic HP begini, enggak gitu, istilahnya yang bagus lah semuanya. Lebih prepare gitu. Lebih prepare. Keren sih Del. Ayolah gas insyaallah. Dan untuk sama Nadia sih planningnya udah nikah. Sesimpel itu nikah, bahagia, berkeluarga. Mimpinya Nadia tuh dia pengen banget jadi traveler. Dia tuh nggak harus yang ke semua negara, minimal negara-negara yang pengen dia kunjungi. Kayak saya mungkin dia mau ke Indonesia, pengen ke Malaysia, pengen ke Asia Tenggara. Karena kalau di Eropa ya dia tinggal nyebrang aja naik mobil. Iya sih. Gitu. Kenapa deketan ya kayak? Iya deketan naik kereta gitu. Pengen ke Vietnam gitu. Nah pengen melakukan itulah sama dia, dan mudah-mudahan insya Allah terrealisasikan lah. Amin. Pokoknya doa terbaik dari kita. Amin ya Allah. Doa terbaik buat Fadil dan juga Nadia. Siap. Dan juga respect buat beatboxer Indonesia. Alright, Dong, mungkin Udah berapa lama kita ngobrol nih? 2 jam ada aja. berapa? Lumayan lama ya. Apa lah. Ya, maksudnya kita udah sering ngobrol kayak ya udah ngobrol aja, santai gitu kan. Santai. Nah, oke Dil, thank you banget ya udah datang ke channel HRD ini. Siap, dan Fadil terima kasih udah bisa diajak Nuhun konten pisan. kasih sama AA dan That was like a very interesting story and ya. good luck man. Karena Fadil sendiri ya jujur, kalau dari Fadil sendiri ya Fadil nggak akan ada bisa di sini tanpa masukan-masukan dari para AA di sini gitu kan, dari Adong tuh sering ngasih Respect. Tepuk tangan buat Fadil. Jangan lupa guys, support semuanya di sini, Adong Su, Abibi, Makasih. Type Project, Fadil Mahmud juga. Nah, itu dia Asli Fadil Iya. Hamid. Intinya temennya Nadia. Thank you. 1, 2. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku.
seperti